Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita pada hari ini di tempat ini yang insyaallah semua kita dimasukkan oleh Allah di dalam kelompok orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya, juga insyaallah dicintai Allah dan Rasulnya. InsyaAllah Allah tetapkan iman Islam kita sampai ajal datang menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, dalam hidup kita ini biasanya identik dengan persiapan. Tiap hari kita bangun pagi, yang kita kerjain itu nggak lain kecuali siap-siap. Yang mau pergi ataupun yang nggak pergi, tiap hari pasti siap-siap. Yang di rumah siap-siap masak, siap-siap bebenah, siap-siap melayani pasangan, siap-siap ngurusin anak, dan seterusnya. Adapun yang pergi siap-siap merapikan diri, mendandani diri untuk pergi menuju tempat yang ingin dia tuju. Tiap orang gak lepas, gak jauh dari yang namanya siap-siap. Kalau kita mau ganti kata lainnya, artinya setiap orang tuh pasti gak jauh dari berbekal, mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Kalau kita lihat setiap hari orang pergi kerja, orang itu yang pergi kerja rata-rata nyari uang bukan karena untuk makan aja, tapi kebanyakan nyari uang untuk dijadikan simpanan. Di antara orang yang kerja nyari uang untuk makan itu cuman seberapa, tapi rata-rata orang banyak yang cari uang untuk disimpan. Kalau ditanya kenapa, jawabannya jaga-jaga. Kan gitu kan? Jaga-jaga. Khawatir ada hal-hal yang tidak diprediksi yang mengharuskan kita untuk mengeluarkan uang lebih. Makanya banyak orang-orang hari ini digiring siap-siap dana pensiun, siap-siap dana pendidikan, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita digiring untuk bersiap-siap. Tapi di antara semua orang yang bersiap-siap, sedikit kita temukan orang yang bersiap-siap untuk urusan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah bilang berbekallah, bersiap-siaplah. Tapi Allah kasih tahu kalau mau siap-siap ada persiapan terbaik. Fa inna khairaz zad, kata Allah. Ketahuilah, sesungguhnya bekal terbaik, persiapan terbaik itu tidak lain tidak bukan melainkan takwa. Artinya orang mau punya bekal, punya dana buat masa depan, boleh. Ada orang mau punya bekal, mau mempersiapkan diri, dana cadangan kalau sakit, boleh.
Ada orang mau punya persiapan, mempersiapkan umpamanya keuangan untuk di masa tua, boleh, nggak ada larangannya. Tapi sebelum kau mempersiapkan itu semua, kau sepatutnya mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih pasti. Apa itu yang lebih pasti? Akhirat. Kenapa? Karena umur di dunia itu hanya sesaat. Walaupun kita dikasih 100 tahun lagi umurnya, tapi hakikatnya umur dunia hanya sesaat. Ada umur yang lebih panjang, yang miqdaruhu khamsina alfasanah. Iya kan kata Allah begitu. Yang kadar ukurannya antara umur dunia sama umur akhirat itu 1:50.000 alfasanah. 50.000 tahun, Bu. Bayangin, perbandingan yang sebegitunya nggak bisa disamain dengan umur dunia, walaupun sepanjang-panjangnya. Kita punya Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, tapi tetap kata Nabi Nuh bilang apa? Umurku yang 1000 tahun itu ibaratnya kayak masuk dari pintu sini, keluar dari pintu situ. Singkat. Orang-orang dahulu umurnya dikasih panjang, umatnya Nabi Muhammad umurnya antara 60, 70, 80, ada mungkin yang dikasih bonus sampai 100, itu juga bisa dihitung pakai jari karena gak semuanya dapat anugerah itu. Wahakala. Dan Allah ingetin, ada kehidupan setelah kehidupan yang singkat ini yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Dan apa yang kita mau persiapkan diri kita untuk menjumpai kehidupan yang abadi itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, akhirat gak bisa dibeli. Siapapun dari kita hari ini gak bisa menjadikan persiapan akhirat kayak kita punya persiapan dana cadangan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk dana masa tua. Gak bisa. Kenapa? Karena akhirat lebih daripada itu. Lalu apa yang Allah sampaikan? Fa inna khairaz zadit taqwa. Kalau ditanya bekal apa nih yang harus kita siapin untuk yang namanya ketemu negeri akhirat, itu nggak lain nggak bukan kecuali bekalnya cuman takwa. Oleh karena itu ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita bekalin diri kita ini hari ini dan seterusnya, harusnya yang lebih kita fokuskan itu adalah bekal urusan akhirat. Karena tidak seorang pun dari kita lepas dari yang namanya akhirat. Kita bisa milih apa yang dikatakan, kita bisa pengen milih hari ini jadi debu aja. Itu sama Allah dalam keadaan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir bilang apa? Andai saya dulu di dunia nggak jadi manusia, di dunia nggak jadi di dunia, apa yang mereka harap? Andai saya cuman debu pasir yang diinjak saja. Kuntu turab. Kenapa? Karena kalau debu nggak ada hisab. Tapi kalau manusia punya hisab. Orang-orang yang menyesal di hari itu, apa yang mereka harap? Penyesalan haitsu la yanfa'un nadam. Penyesalan tapi nggak ada gunanya. Makanya kita dapetin ada yang nyeselnya dalam kondisi gigitin jari-jarinya sampai tangannya habis. Bukan cuman kukunya lagi yang habis. Jari digigit sampai tangannya habis. Tangan kanannya kelar, tangan kirinya pun kemudian dia gigit. Bentuk apa gigitan itu? Bentuk penyesalan akan sesuatu yang terlewat darinya kala di dunia. Maka ditanya, emang yang paling diseselin sama orang di akhirat itu apa? Yang paling membuat orang ngerasa sia-sia di akhirat itu apa? Dijawab oleh guru saya Sayyidil Habib Umar. Habib Umar bilang, kalian tahu penyesalan terbesar orang di akhirat itu adalah terkait dulu di dunia punya kesempatan kenal sama Nabi Muhammad, tapi dia tidak gunakan dengan benar,
agar dia betul-betul kenal Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kenal tuh gimana? Bukan cuman kenal namanya, bukan cuman kenal kelahirannya, bukan cuman kenal wafatnya, bukan cuman kenal di mana Nabi dikubur, bukan cuman kenal istrinya siapa, bukan cuman kenal nama putrinya, tapi yang dimaksud dengan kenal Nabi, dengan kenal yang sebenar-benarnya, kenal sama ajaran yang dibawa olehnya. Maka orang semakin jauh akan kenalnya dia sama ajaran Nabi, maka dia semakin menjadi orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, Nabi kan ngingetin sama kita, Ightanim khams qabla khams. Suruh waspada 5 hal sebelum 5 hal lainnya datang. Kan gitu. Suruh jaga-jaga 5 hal sebelum 5 hal yang lainnya dah. Apa yang dipesan sama Nabi? Syabik qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Ada orang-orang hari ini, anak-anak muda, giliran diajak berbuat kebaikan bilangnya kita masih muda. Kan bilangnya gitu anak muda. Yuk taklim yuk. Ya taklim mah punyanya emak-emak. Giliran diajakin berbuat kebaikan, seringkali kayaknya yang namanya pengajian, berbuat kebaikan gitu, identiknya sama orang tua. Jadi kayaknya kalau nginget kebaikan, nunggu bau tanah gitu badannya. Kalau bau tanah kira-kira baru deh nih. Padahal apa yang Nabi ingetin? Jaga satu yang pertama, mudamu sebelum tuamu. Artinya kita sebelum ketemu tua, mudanya digunain buat apa? Apa cuman masa muda, ayo mati-matian kerja. Terus begitu ketemu tua, habis capeknya dia sama kerja, begitu tua jompo. Waktunya sholat nggak sempurna, nggak tumak ninah, gara-gara kakinya sakit, pinggangnya sakit, atau mungkin mohon maaf misalnya faktor berat badan yang cenderung orang tua seringkali gemuk, sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Berat dia bawa dirinya. Itu baru gejala-gejala standar. Padahal Nabi ingetin, Bu, kalau punya masa yang disebut masanya masa muda, adik-adik semua yang dirahmati Allah, masa muda gunain buat apa? Gunain kebaikan-kebaikan agar ketemu masa tua tidak lagi ada penyesalan. Oh ya, alhamdulillah dari muda udah jadi aktivis kebaikan. Alhamdulillah dari muda udah gemar sama kebaikan. Alhamdulillah dari muda hatinya udah tergerak berbuat kebaikan. Begitu ketemu tua, tawad, udah terbiasa. Dan bisa kemungkinan yang kayak begini Allah wafatkan dalam keadaan husnul. Apalagi kemudian Nabi suruh jaga. Kata Nabi, sehatik gabla sagamik. Sehat sebelum sakit. Kata sebelum datangnya sakit kan Allah kasih sehat dulu. Di mana kita waktu sehat? Sejauh apa syukurnya kita sama Allah waktu sehat? Dan gimana kita menjaga amanat Allah di waktu sehat? Di badan waktu sehat dijaganya gimana? Kadang-kadang yang bikin sedih itu kan kita baru pengen serius sholat begitu sakit. Kadang-kadang yang begitu sedih tuh kita baru mau serius ngaji begitu sakit. Tapi begitu sehat nyantai, cuek, sholat jam berapa juga santai, taklim nggak taklim cuek, banyak gitu ibaratnya. Dan banyak
penyesalan yang nggak bisa dilakukan apa-apa kalau orang udah yang ketemu sama yang namanya sakit. Dia mau ngomong, dia mau nangis, sekuat apapun tangisan, sebanyak apapun uang yang dia punya, kalau dia datang sakit, yang nyembuhin cuman Allah. Manusia mah cuman ikhtiar. Tapi begitu contoh, ada orang sehat, seger, buger, kepleset dikit, kepleset, kakinya, tulangnya bergeser, ke dokter, diobatin, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Sayangnya tulangnya udah sempat bergeser. Begitu dibalikin lagi sekalipun ke posisinya, jalannya udah kagak normal lagi. Banyak apa kagak yang begitu? Begitu kenapa tuh orang jalannya nggak bener? Oh, pernah jatuh. Sekali aja istilahnya. Sakit, jatuh, kepleset, atau apapun itu. Ada yang kita rasa sepanjang waktu. Bekas jatuh, bekasnya ada. Yang jadi pertanyaan, yang belum jatuh, yang nggak pernah sakit, alhamdulillah dikasih sehat sama Allah. Yang nggak pernah badannya dimacem-macemin. Waktu Allah kasih sehat itu semua, kemana kau pergunakan sehat itu? Di mana besar rasa syukur kita itu? Ada orang bilang, Ustazah, ya Allah kita pengen banget ngaji katanya. Mau banget kita ngaji, tapi bagaimana? Kaki kita nggak kuat jalannya. Tapi kan kalau saya jawab, waktu sehat kemana aja, nggak sopan, saya begitu. Iya nggak? Iya, kalau saya balikin, ya ibu waktu sehat kemana aja, ngomongin pengennya begitu udah sakit. Tapi coba, dan itu banyak. Rasa-rasa orang kepengen berbuat kebaikan, rasa inginnya belakangan setelah dia dibenturkan sama penyesalan. Nyesel, badannya udah sakit, ya kagak bisa apa-apa. Ya Allah, ada lagi yang sampai sedih umpamanya, dikasih sama Allah ujian, sarafnya bermasalah, harus terkapar tidur di atas kasurnya. Padahal yang dijepit apa? Sarafnya doang sama Allah. Tuh begitu dijepit, ya Allah, nangis air mata. Rasa inginnya untuk apa? Kalau ditanya, karena sedih kita sholat gak bisa bener. Sholat gak bisa bener. Subhanallah, dia sedih sama dia kagak bisa sholat bener. Tapi setelah dia terkapar di atas kasurnya. Waktu sehat, bagaimana antusias kita mau sholat bener? Coba. Dan jangan sampai, naudzubillah, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat semua, afiat semua Allah jaga, gitu ya. Nggak ada penyesalan dalam hidup kita yang namanya nyesel karena dulu dikasih sehat tapi tidak benar-benar digunakan dengan kebaikan. Sakit. Apalagi kemudian dipesenin sama Nabi. Habis dijagain muda, jagain sehat. Apa kata Nabi? Jagain. Kata Nabi, ghina qabla fagrik. Kayamu sebelum kau miskin. Kenapa ada kata kiasan kaya sebelum miskin? Apa yang namanya, naudzubillah, orang kaya itu ujungnya pasti miskin? Belum tentu. Tapi manusia itu sifat hidupnya naik turun. Tahu gak? Ada orang baru mulai usaha tuh naik turun. Tahu-tahu hari ini untungnya banyak, besok untungnya sedikit. Tahu-tahu hari ini untung, tahu-tahu ketemu rugi. Kan begitu hidup. Contohnya gak usah jauh-jauh. Ada orang kemarin usaha, sebelum corona sedang maju-majunya usaha. Sebelum corona lagi jaya-jayanya dia. Begitu tahu-tahu kebentur sama satu keadaan corona, anjlok semuanya, gulung tikar semuanya.
kagak dapat untung, kata nyari untung nggak ada, gulur dikir, karyawan dikeluarin semua, nggak punya apa-apa. Tuh waktu itu lagi apa? Ghina, lagi yang tadinya jaya anjlok dia, turun. Nah, yang jadi teguran yang Nabi minta kita semua renungkan, saat kejayaan itu di tanganmu, harta itu di dalam genggamanmu, kesanggupanmu dalam mencapai sesuatu ada padamu. Kenapa kau tunggu dirimu sampai berada di titik terendahmu? Baru kemudian berkata, ya Allah, seandainya aneh punya uang, seandainya aneh punya uang, aneh bakal berangkatin, aneh bakal beliin, aneh bakal kasih, aneh bakal tolong. Yang jadi pertanyaan, lah waktu punya kemana aja? Kan gitu. Yang jadi teguran begitu. Makanya kita lagi berada di titik mampu, jaya, punya, jangan sombong. Mampu, jaya, punya, jangan lupa diri. Tapi di saat mampu, jaya, punya, apa yang perlu kau lakukan? Ingat kebaikan apa yang bisa kau perbuat selagi kejayaan itu masih Allah berikan kepadamu. Karena jika waktu datangnya keadaan kau jatuh, tidak ada penyesalan yang kemudian kau berkata, seandainya aku punya. Penyesalan jangan sampai nyesel waktu kita punya uang sampai kita nggak punya. Tahu-tahu berucap, kenapa dulu coba waktu saya masih ada, semua yang susah-susah nih udah aneh tolongin, aneh bakal nyumbang, aneh bakal ngasih lah. Ngomongnya di saat jatuh. Ya iya, semua juga yang nggak punya ngomongnya boleh tinggi, ngomongnya boleh besar, ngomongnya boleh aneh. Nih sekarang nih kita misalnya lagi nggak punya, doa, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan hamba rezeki. Kalau kau kasih aku rezeki, aku bakal umrohin orang tua, bakal bangun rumah buat kebaikan, bakal nyumbang yatim, bakal ngasih ini. Cita-cita bagus. Tapi begitu uangnya datang, tuh amnesia dia. Kadang-kadang amnesia, dia lupa. Sampai kadang-kadang diingetin sama orang, dulu perasaan waktu mau mulai usaha bilang, ntar kalau aneh maju insya Allah ente aneh tolongin, ntar kalau aneh maju insya Allah ente aneh berangkatin umroh. Lah sekarang udah maju, ayo dong berangkatin kita, kapan aneh ngomongnya? Tiba-tiba lupa ingetannya. Nah, gimana? Kalau cuman masih nyesel di dunia mah aman, yang ditakutin kalau sampai di akhirat. Karena kan setiap apa yang kita lakukan di dunia nggak lepas dari apa yang bakal Allah tanya. Kan gitu. Ya Allah. Kayak jaga. Kemudian apa lagi yang dipesenin? Wa faraghik qabla syughrik. Masya Allah. Ini yang paling banyak nih. Ini yang keempat nih, yang paling banyak orang lengah. Apa tuh? Waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu. Kadang kita, Bu, kalau ketemu waktu senggang kayak baru bisa napas. Alhamdulillah, hari ini kagak kemana-mana. Ada waktu juga me time, bahasa orang sekarang. Me time buat manjain diri, buat nyenangin diri, dan lain sebagainya. Kalau sekadar me time untuk kamu menghealing diri, itu mah bebas. Asal dengan catatan, tidak ada waktu sia-sia terbuang begitu aja. Karena hari ini, kita kan ketemu sama generasi kaum rebahan. Betul apa enggak? Iya, tahu di sini anak-anak muda berasa apakah kita ketemu sama generasi kaum rebahan. Kaum mager yang panjangannya malas gerak,
rasanya kalau bisa makanan datang semuanya ke dia, di atas kasurnya di situ dia makan, minum segalanya. Iya kan? Kenapa? Karena kita lihat banyak generasi hari ini yang sudah tidak produktif lagi. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda yang di sini nggak ada yang begitu, insya Allah. Jauh dari kata mager sama apalagi julukin kaum rebahan. Insya Allah nggak ada yang keluar kamar jam 11, jam 12 gitu ya. Nggak ada, keluar kamar subuh, pagi, semangat gitu ya. Nggak toto matahari udah di tengah-tengah dia baru nongol, dia baru hidup, dia baru keluyuran. Kalau nggak jendelanya rapet sama matahari. Kalau ditanya soalnya capek semalam habis begadang, padahal begadangnya nonton drakor, cuman begadangnya nonton film, bukan begadang ngapa-ngapain. Kalau begadang tahajud mah nggak apa-apa. Ala kulli hal, faraghik qabla syughlik, yang paling buat orang lengah waktu senggang sebelum waktu sibuk datang. Karena kita selama ini mikir punya waktu senggang itu adalah waktunya kita leha-lehe, santai-santai, tenang-tenang. Ntar begitu waktunya kerja baru kita mulai lagi. Ibu tahu nggak? Orang yang rajin kelihatan bukan di waktu kerja, justru di waktu senggang ngeridip apa kagak. Pembantu nggak dicap rajin kalau emang udah waktunya nyapu. Pembantu nggak dicap rajin kalau emang waktunya nyuci piring. Tapi pembantu dibilang rajin kalau kita nggak nyuruh dia nyapu, nggak kita suruh dia ngelap, nggak kita suruh dia bersihin sesuatu, dia ngebersihin itu semua. Pembantu nggak dikata rajin saat dia waktunya istirahat masuk kamar tidur, kalau dipanggil sampai diteriakin mbak, 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 enggak. Tapi kapan kita sebut dia sebagai teladan, pembantu rajin yang luar biasa. Ya Allah, kita kagak suruh bikin cemilan, toto sore-sore bu cobain aku bikin ginian, ibu suka apa kagak? Kita bilang masya Allah, kita dapat apa nih? Pembantu begini model, rajin. Nggak ada waktu senggang yang dia gunain sia-sia. Kita ketemu, mohon maaf, sama pembantu, waktunya nyuci baju, waktunya nyetrika, waktunya ngerapiin kamar, waktunya ngerapiin lemari, dia kagak kerjain. Waktu ditanya kenapa nggak cuci baju, belum sempet. Waktu ditanya kenapa mana baju saya kok belum masuk lemari lagi, nggak sempet. Kita ngedumel di kamar, apa yang bikin dia nggak sempet? Kita ngedumel, kita bilang emang ngapain? Udah yang kayak paling sibuk. Tapi jadi pertanyaan, hari ini berapa banyak anak-anak ataupun ibu-ibu yang kemudian sifat nunda-menunda itu menjadi kebiasaan. Nah, kalau kata Sundanya tarsok-tarsok. Ya, nanti bentar lagi. Iya, barengan. Abis ini dan seterusnya. Padahal berapa banyak hari ini anak muda yang mereka stres, itu cuman masalahnya satu, tidak mampu memanage waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa waktu asar. Artinya waktu ini ghali, berharga karena Allah sumpah. Dan Allah bersumpah demi waktu itu banyak. Ada waktu fajar, ada waktu asar, ada waktu duha, gitu kan? Sama Allah disebut semua. Ada waktu malam, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, waktu siang. Allah sebut waktu di berbagai macam part di dalam Al-Quran. Allah ambil sumpahnya dengan nama waktu itu, mau ngasih tahu sama kita kalau waktu itu berharga.
Allah sebut demi waktu asar manusia semuanya rugi. Kita sedih ngelihat anak-anak sekarang yang bangga kalau disebut mager, yang bangga kalau nyebut dirinya kita kaum rebahan, yang bangga kalau nyebut dirinya itu bermalas-malasan, sehingga dia besar tidak punya cita-cita dan harapan, dia cuek-cuek aja. Tapi di waktunya bom waktu datang, memecut dia untuk bekerja, mengharuskan dia untuk bekerja, apa yang bakal terjadi? Penyesalan. Coba kemarin, lihat aja anak muda sekarang, waktu belajar padahal dikasih setahun, ujian dari setahun itu cuman berapa waktu? Nggak nyampe sebulan ujian, Bu. Dari 1 tahun 360 hari, 10 hari digunakan untuk ujian. Berapa banyak kepala orang yang migrain? Sebabnya sederhana kan, 360 dikurangi waktu mereka yang lainnya. Berarti ada 340 hari atau 50 hari mereka bersantai-santai. Makanya Imam Syafi'i pernah bilang, jika kamu para pelajar, al ilmu fis sudur la fis sutur. Ingat, ilmu tuh adanya di dada, bukan adanya di dalam catatan. Kenapa Imam Syafi'i ngomong begitu? Mecut para anak-anak muda. Kalau belajar, waktu belajar, itu jangan kesantaian, ngandelin catatan. Dan ibu-ibu juga. Misal contohnya kerjaan rumah. Aduh ya Allah, pengen nyapu, pengen bersihin ini, pengen ngerjain ini. Ntar dulu deh, nunggu siangan dikit. Ketiduran. Atau asik hayal main HP, pules ketiduran. Bangun-bangun zuhur, nggak sempet lagi, nggak keburu lagi. Berapa banyak waktu terbuang sia-sia. Dan Nabi SAW ngingetin, waktumu yang terbuang sia-sia akan menjadi penyesalanmu besok di akhirat. Bakal ditanya sama Allah, setiap detik yang berlalu, adakah di situ kebaikan yang kau perbuat? Atau cuman kesia-siaan yang kau hamburkan waktumu begitu saja. Makanya Bu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Masya Allah, katanya beliau nggak butuh jam. Habib Abdullah dulu dikasih hadiah, Bu, sama orang. Dulu zamannya jam pasir. Kalau diputer sini 1 jam gitu, balikin lagi 1 jam. Pokoknya ukurannya 60 menit aja. Dihadiahin sama orang, Bib, ini ada jam, namanya jam pasir, buat ngukur durasi waktu 1 jam, barangkali manfaat buat kamu, gitu ya. Subhanallah, dari awal dikasih sampai beliau wafat, itu jam pasir nggak pernah dipakai, nggak pernah dipakai. Apa jawabannya? Saya nggak punya waktu buat ngebalikin jamnya, nggak punya, pakai balikin, muterin, nggak punya waktu. Buat ngebalikin ini nggak punya waktu. Lah terus tahu waktunya dari mana? Dari wiridnya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, wiridnya selesai, dia udah tahu ini jam segini. Bentar lagi zuhur. Ini kelar berarti bentar lagi asar. Ini kelar berarti bentar lagi maghrib. Tahunya dari situ. Ya Allah, enak banget. Bahkan katanya Habib Abdullah saking menjaga waktu, itu kalau lagi waktunya belajar, waktunya mutolaah sama kakaknya, begitu datang waktunya dia harus belajar, di sela adanya waktu makan, itu roti sama air sama beliau dijadiin satu, diaduk. Kalau kita bilangnya sekarang energen, ya, energen. Aduk sereal langsung diminum. Kalau sekarang mah keren, energen. Lalu ini roti kering, celupin air keras, masukin air, diaduk sampai lembut, ditenggak diminum. Ditanya, kenapa nggak dicelup? Nggak punya waktu buat nyelup. Buang-buang waktu. Setelah saya ukur,
kadar waktu makan dicelup sama kadar waktu diaduk langsung ditenggak, ya lebih cepat yang ditenggak. Saya pilih yang ditenggak. Orang masuknya sama, ujung-ujungnya ngadon juga dia di perut ya. Nggak mau. Nah kalau kita repot makan saus mana, kerupuk mana, aduh, nyari. Kagak ada sambel, ntar dulu, nyambel dulu deh, nungguin. Beliau nggak mau buang-buang waktu sampai sebegitunya. Ini orang-orang soleh. Masya Allah, orang-orang soleh nggak mau sia-siain kesempatan. Baru kemudian Nabi pesan yang kelima, hayatik qabla mamatik, jaga hidupmu sebelum kematianmu. Dikasih hidup sama Allah nikmat, dikasih nafas sama Allah nikmat. Kalau udah datang waktunya ajal, gak bisa diundur, gak bisa dipercepat, ya segitu waktunya, ya segitu. Anak lahiran, kalau normal ini di luar sesar ya, kalau sesar kan bisa rencana. Kalau normal emang kita bisa nentuin mau lahirnya hari apa? Apa kita bisa nentuin juga, oh aneh mau lahir anak aneh maghrib. Nah kalau dia udah pembukaan, udah waktunya hari apa, ya itu yang ditentukan sama Allah. Kan gitu, sama lahirnya ke dunia setelah tidak bisa ditentukan waktunya, kematian pun jugalah begitu. Tapi kecanggihan kedokteran bisa memicu orang lahir sesuai keinginan, tapi sampai hari ini belum ada ilmu kedokteran yang tercanggih sekalipun bisa menunda kematian. Gak bisa. Kalau lahir mungkin bisa, sesar bisa berencana. Aneh mau lahirnya 12, 11, 11, 10, 10, 09, 09 bisa. Milih nomor cantik katanya. Tanggal lahir bisa milih. Nah kalau kematian bisa milih. Aneh pengen wafatnya. Kalaupun dikasih gratis nggak ada yang mau milih. Karena sifatnya orang nggak ada yang mau mati. Betul apa enggak? Andai kata nomor kematian keluar, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Iya kan, nggak ada yang mau beli. Walakin kematian bisa datang kepada siapapun, baik yang muda maupun yang tua, laki-laki maupun perempuan, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, semuanya sama. Semuanya sama. Hanya ada ilustrasi, masya Allah. Katakan kita hidup selama ini fokusnya mikirin tentang mencari sesuatu saat hidup. Bekalnya kita mikirin gimana waktu hidup, makan apa, rumah di mana. Makanya program-program yang ada, pendidikan, masa tua, semua program hidup. Program mana yang ngajakin kita? Ayo investasi untuk wafat. Punya persiapan apa kita untuk wafat? Anak-anak kenapa berisik banget? Investasi untuk wafat nggak ada. Persiapan diri kalau wafat nggak ada. Kita kewalahan, bingung karena kita sendiri nggak bisa nerka bekal apa yang kita bawa. Kayak Ibu yang dirahmati Allah, dulu Nabi punya sahabat, salah seorang sahabat Nabi, dia rajin sholat. Di masjid Nabi itu dikenal kalau sholat selalu di pinggir, barisannya paling depan. Sampai suatu waktu datang waktu subuh Nabi sholat, biasanya tuh tempat udah ada dia, ini waktu dia nggak ada. Oh, Nabi mulai curiga, tumben, ada apa? Soalnya ini orang nggak pernah absen. Akhirnya Nabi nanya, ada nggak di antara kalian yang tahu rumahnya nih orang? Kalau saya tidak salah, nama sahabat itu Sya'ban.
Ada yang tahu nggak rumahnya nih orang? Dijawab oleh sahabat yang lain, ada Rasul, tapi rumahnya jauh. Berapa jauhnya kata Nabi? Kira-kira dari masjid ke rumah dia 3 jam jalan kaki. Kebayang nggak Bu? 3 jam jalan kaki dari masjid. Dulu dia waktu hidup pernah ditawarin sama sahabat, ente beli dong kuda, ente beli dong atau keledai deh minimal, walaupun jalannya lelet tapi kan kau tunggangi. Kenapa ente milih jalan? Jawaban dia, karena saya pernah dengar Rasulullah bersabda, tiap langkah kaki kita menuju tempat kebaikan itu menggugurkan dosa, meninggikan derajat, mendatangkan kebaikan dan pahala. Saya mau cari itu aja. Kagak mau ada kuda. Padahal langkah kaki kuda juga, tapi dia tetap menggunakan kakinya untuk menjadi saksi kebaikan. Kata Rasulullah, anterin saya ke rumahnya, saya mau ke rumah dia. Berangkat Rasulullah sama sahabat, berbondong-bondong sahabat yang lain ikut. Begitu sampai di rumahnya, istrinya bukain pintu, istrinya ternyata lagi nangis karena dia tinggal cukup jauh dari keramaian. Suaminya pas waktu subuh baru aja meninggal dunia. Ini sahabat Rasul, baru aja meninggal dunia. Untung Rasulullah datang sama sahabat, diurus, proses, disiapin buat dikubur dan lain sebagainya. Sebelum Nabi urus, sebelum Nabi proses penguburan, sebelum Nabi, istrinya nanya, Rasulullah, katanya suami saya ini sebelum dia wafat ada teriakan yang keluar dari ucapannya. Apa tuh teriakan? Kenapa tidak lebih jauh? 1. Kenapa enggak yang baru? 2. Katanya. Ya. Dia teriak lagi, kenapa enggak semua? 3. Ada penyesalan yang begitu dalam, seolah diungkapkan oleh dia, tapi aku nggak paham itu apa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, orang kalau mau wafat itu akan diperlihatkan sama Allah flashback selama hidup dia. Kebaikan, keburukan, itu kayak merecall memorinya. Dikasih lihat sama Allah. Pada saat dia melihat dan merecall itu, sekaligus kebaikan yang dia lakukan itu sama Allah ditunjukin balasan dan pahalanya. Makanya orang mukmin kan kalau meninggal kan dia kayak ngelihat surga, ngelihat istana, ngelihat apa? Mereka melihat ganjaran yang Allah janjikan. Ganjaran yang Allah janjikan. Mereka senang, mereka gembira, mereka bahagia dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, begitupun Sya'ban. Sya'ban juga gitu kata Rasul. Waktu wafat Allah memperlihatkan kembali flashback kilas hidupnya. Dan Allah tunjukkan kepada dia pahala yang bakal dia dapat dan dia raih di sana. Kata Rasulullah, adapun jeritan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Allah tunjukin sama Sya'ban perjalanan dia selama ini dari rumah ke masjid. 3 jam dia jalan kaki, nggak pernah ketinggalan 5 waktu di masjid Nabi. Tiap hari sholatnya di masjid. Tiap hari dia dapat pahala yang sebegitu, sama Allah ditunjukin tuh surganya, ganjarannya. Apa jawaban dia? Kenapa kalau aku tahu ganjarannya seperti ini, kenapa aku nggak jalan lebih jauh lagi? Coba kita hari ini mau ngaji nyarinya yang dekat, mau hadir ke kebaikan maunya yang dekat. Begitu diajakin jauh dikit, kita mah yang dekat-dekat aja dah. Jauh dikit perhitungan, nggak ada barengan, nggak ada tebengan. Aduh, mau sama siapa kita jalan? Orang mau kebaikan, masih ngandelin.
Kalau jauh, ogah. Ya Allah, dilihat apa katanya Sya'ban? Andai aku tahu pahalanya, kata Rasulullah, sebesar itu, aku rela jalan lebih jauh lagi daripada itu. Kenapa dulu jalannya nggak lebih jauh? Satu. Kemudian yang kedua, penyesalan Sya'ban terkait apa? Penyesalan Sya'ban terkait kenapa nggak yang baru? Rasulullah bilangin, waktu Sya'ban sakaratul maut, Allah perlihatkan sama dia. Sya'ban pernah satu waktu musim dingin, keluar dari rumahnya, mau kemana? Mau ke masjid. Di tengah malam, udara baru dia buka pintu, anginnya kenceng, Sya'ban tutup lagi, dia ambil baju. Apa yang diambil baju? Dia ambil baju yang baru, tebel, baju dingin ceritanya. Yang jelek sama Sya'ban dibuka, dipakai yang baru. Yang jelek itu dilapisin di luar. Kata Sya'ban bilang gini, biarin yang kena debu, yang kotor biarin yang jelek. Ntar sampai di masjid, yang jelek tinggal dibuka, kan saya jadi pakai yang baru. Kata Sya'ban bilang gini. Tahu-tahu begitu dia keluar jalan mau ke masjid, di tengah jalan dia melihat ada orang terkapar, ibaratnya sebentar lagi mau mati kali. Apa yang dilakukan Sya'ban? Dipapah tuh orang, dibopong, diselamatin, digantiin bajunya, dipakein baju dia yang depan. Baju yang mana? Yang jelek, bukan yang baru. Dipakein baju yang jelek. Diangkat itu orang yang tadinya hampir mati, berkat pertolongannya Sya'ban hidup. Bahkan dia bisa sholat berjamaah bareng sama Nabi gara-gara pertolongannya Sya'ban saat itu. Tapi apa? Allah kasih lihat pahala yang Allah janjikan untuk dia. Tapi begitu Sya'ban ngeliat, ya Allah indah banget itu pahala, lalu penyesalan muncul di dalam dirinya Sya'ban. Kenapa yang saya kasih baju jelek, bukan baju saya yang baru? Andai saya tahu pahalanya sebesar ini, yang akan kuberikan untuk orang itu adalah bajuku yang baru. Tuh bayangin, kita hari ini ngasih orang maunya yang paling gak dipakai. Mesti mikir itu siapa? Gak mau. Dia merasa menyesal bukan karena dia tidak memberi pertolongan, tapi menyesal karena tidak memaksimalkan pemberian. Baru yang terakhir, apa ceritanya? Kenapa tidak semua? Kata Rasulullah, Allah perlihatkan kepada dia pahala saat di waktu dia sedang mau makan. Di tengah-tengah dia mau makan, baru dia mencelupin pakai susu tuh makanan. Tiba-tiba ada fakir miskin yang datang. Fakir miskin yang datang bilang, saya 3 hari belum makan. Kata Sya'ban, sini duduk, makan bersama saya. Dipotek, dibagi 2 tuh makanan, nggak lebih nggak kurang. Susunya dibagi 2, nggak lebih nggak kurang. Diajak makan bareng. Sya'ban pun menikmati makanannya bersama fakir miskin tadi. Apa yang terjadi? Allah berikan gambaran. Karena itu lugumah fi batnil ja'i, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, satu suap makanan yang kau berikan ke perutnya orang yang lapar, itu pahalanya lebih utama daripada kau membangun Ka'bah. Satu suap kau berikan kepada perutnya orang yang lapar, itu pahalanya lebih utama daripada kau membangun Ka'bah. Yang dilakukan oleh Sya'ban sama Allah ditunjukin pahalanya. Nih, kau bagi makananmu, kau bagi susumu, kau makan bersama fakir miskin, kau tidak abaikan dia. Tapi apa yang membuat Sya'ban menyesal? Ya Rabb, andai ku berikan semua roti dan susuku, biar aku nggak makan, pasti yang kau beri akan lebih dari itu. Ya Allah, padahal udah dikasih separuh loh dari yang dia punya. Tapi yang menjadi penyesalan seorang sahabat Nabi yang satu ini, dia bukan nyesal karena nggak sempat berbuat, tapi penyesalannya karena merasa tidak maksimal kala berbuat. Maka Bu, kita yang masih dikasih umur sama Allah hari ini, dikasih sehat sama Allah hari ini, ayo maksimalin. Maksimalin taat kita yang bisa kita lakukan kepada Allah. Maksimalin kemampuan yang bisa kita mengabdi kepada Allah.
membekali diri kita untuk menjemput kematian dan negeri akhirat yang sudah pasti akan kita temui. Siapin dari sekarang, bekalin takwa. Maka kalau ditanya nih bekalin takwa gimana caranya, kan udah pasti dengan kita semakin tahu apa aja takwa. Kalau takwa berkurang, kita juga harus tahu apa aja yang menyebabkan takwa itu berkurang. Ciri-ciri apa orang yang bertakwa? Tentu orang yang bertakwa kan sederhananya yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari mana kita tahu perintah Allah kalau bukan menghadiri majelis taklim? Kalau bukan nambah pengetahuan tentang ilmu, nggak tahu kita semua. Maka insya Allah kalau kita bekalin diri kita dengan maksimal, nggak ada penyesalan kita di akhirat. Tapi kalau kita dari sekarang milih santai-santai, milih tidak peduli, milih acuh tak acuh kepada kebaikan, yang ditakutkan penyesalan-penyesalan mereka di akhirat yang tidak pernah kita harap penyesalan itu terjadi pada kita, karena demi Allah penyesalan di sana adalah penyesalan yang tiada gunanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Insya Allah Allah berikan kita taufik hidayah agar kita semua bisa semakin membekali diri kita, mempersiapkan diri kita menjumpai kematian dan menjumpai negeri akhirat. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Kita tawakufan sementara majelis ini untuk menyambut datangnya bulan-bulan mulia. Ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan. Rajab insya Allah akan masuk dalam beberapa hari ke depan. Apa saja yang perlu kita siapkan di bulan Rajab? Yang perlu kita siapkan adalah ikutin aja apa yang dikatakan Rasulullah. Innar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Nabi bersabda, Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah. Bulannya Allah artinya bulan di mana Allah menebar ampunannya yang luas. Karena bulan Rajab salah satu bulan hurum yang dikatakan semua kebaikan pahala berlipat ganda. Begitu juga kemaksiatan berlipat ganda. Jadi kalau ketaatan kebaikan pahalanya nambah, dosa juga begitu. Maka bulan Rajab pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Nih ulama kita ngajarin bu, banyakin istighfar. Kalau ada yang bilang Rasulullah kagak ngajarin, nggak ada tuh yang namanya Rajab istighfar. Jawab aja. Jawab apa? Jawab dengan jawaban astagfirullah. Kagak usah ditimpalin, kagak usah disautin. Istighfar itu disuruh setiap hari. Adapun kenapa anjuran ulama kita ngajakin di bulan Sya'ban istighfar lebih, biar kita ngeraup pahalanya lebih, biar kita dapat pahala lebih, karena tahu di bulan itu semua pahala berlipat ganda. Maka banyakin istighfar. Setidaknya bu, Rabbighfirli warhamni watub alaihi. Berapa kali bu sehari? 70 kali. Mau dilebihin 100, alhamdulillah. Mau lebih dari itu, alhamdulillah. Banyak-banyak istighfar. Dengan apa bu? Dengan penuh khusyuk, dengan penuh hudur, minta betul-betul pengampunan sama Allah. Ibaratnya umpamanya kita dikasih umur sampai hari itu, ketemu lagi di bulan Rajab, mudah-mudahan umurnya sampai kita ketemu lagi bulan Ramadan. Makanya kan begitu masuk hilalnya Rajab, doa Nabi apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatul Qur'an wa dalil minal manam wal kalam wat ta'am. Tambahannya dari ulama. Ya Allah, ketemu hilalnya Rajab, doa apa? Berkahin aku ya Rabb.
masuknya Rajab, minta berkah. Berkahin aku ya Rabb masuknya bulan Sya'ban, dan sampaikan usiaku ya Rabb bertemu lagi dengan Ramadan. Berarti begitu masuk Rajab kan nggak nyampe 100 hari lagi Ramadan. Hawa-hawa Ramadan tuh udah beda, Bu. Nggak tahu kenapa kalau hatinya orang beriman itu kangen sama Ramadan. Iya apa enggak? Kangen sama Ramadan, kangen sama suasananya Ramadan. Emang Ramadan bulan khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta disampaikan umur ketemu lagi sama Ramadan. Wa inna ya Rabb, jangan lupa kita minta Allah bantu kita alasyam, bantuin kita ya Rabb buat puasa, bantuin kita ya Rabb buat bangun malam, bantuin kita ya Rabb buat baca Quran, bantuin ya Rabb kita biar mampu ngurangin tidur, ngomong, makan. Minta dikurangin, karena kan kebiasaan kita 3 nih. Apa Bu? Tidur, ngomong, kebiasaan. Bangun tidur, makan, ngomong, gak jauh-jauh hidup kita begitu. Tapi begitu masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan mobil khususnya, kita minta sama Allah pertolongan. Ya Rabb, masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dikitin aja deh nih tidurnya, ngomongnya, sama makannya. Apa yang dibanyakin? Taatnya ya Rabb, kebaikannya ya Rabb, agar kita bisa meraih keberuntungan di bulan yang mulia ini ya Rabb. Nah, insya Allah di bulan Rajab dosa-dosa kita semua digugurin, dosa-dosa kita semua diampunin. Ketemu bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad SAW, bulan dimana turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan dimana turun perintah Allah agar kita semua umat yang beriman, hamba yang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan bulan Sya'ban bulannya kita memperbanyak solawat, bulannya kita mengikuti perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadiin bulan Sya'ban bulan kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan Quran bisa kembali lagi kita baca, Quran bisa ada di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Quran, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, afiat, panjang umur, insyaallah ketemu lagi setelah hari raya dalam keadaan kebaikan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita doain mudah-mudahan Kak Nina, Kak Habsyah, Kak Nung, dan semua kawan-kawan yang ikut serta membantu berjuang bersama untuk jalannya majelis ini, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur, Allah sehatkan badan, insya Allah Allah luaskan rezeki dan diberkahi rumah tangga, anak keturunan, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat, insya Allah mudah-mudahan semuanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Dan hajat kita semua masing-masing insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang ulang tahun, Hikmah Al-Idrus, kita doain mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan sisa umurnya diberikan menjadi umur yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Umur yang sudah lewat mudah-mudahan menjadi umur yang penuh barokah, yang insya Allah apa yang telah lewat diampuni dosa-dosanya, digantikan keburukan dengan kebaikan dari Allah dan Rasulnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan apa hajat kita dari hajat dunia sampai hajat akhirat mudah-mudahan semua diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyya wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
mic yang ini aja.